Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi tugas video pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Heru Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dengan nomor NPM 2113052005. Saya berasal dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung dan saya memiliki hobi yaitu bersepeda. Alasan saya memilih bimbingan konseling sebagai tujuan saya selanjutnya tidak ada alasan spesifik, dikarenakan saya tidak lolos pada pilihan pertama SNMPTN saya dan ternyata saya lolos pada pilihan kedua SNMPTN saya, sehingga saya memutuskan untuk mengambil pilihan kedua pada SNMPTN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu lahir. Bahasa Indonesia sendiri ini lahir karena adanya gagasan dari tokoh para pemuda Indonesia di dalam Sumpah Pemudanya, yang dimana pada saat dahulu bahasa yang ada di Indonesia itu begitu beragam, sehingga jika satu bahasa saja yang diakui, maka akan terjadi pergolakan di dalam setiap masyarakat bangsa Indonesia yang ada. Sehingga itu, tokoh para pemuda Indonesia mengajukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang selalu dijunjung tinggi dari bahasa-bahasa lainnya, yaitu dari bahasa-bahasa daerah lainnya. Dan lahirnya bahasa Indonesia ini juga didukung oleh beberapa peristiwa penting, antara lain yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda Indonesia. Dan pada tahun 1933 berdiri Angkatan Sastrawan Muda Pujaga Baru oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Tak hanya itu saja, terdapat beberapa peristiwa lain sebagai sejarah bahasa Indonesia itu muncul, diantaranya pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan pada pidatonya. Dan pada tanggal 31 Agustus 1972 juga, Mendikbud menetapkan pedoman umum ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Lalu yang terakhir terjadi pada tanggal 30 November 2015, yaitu ditetapkannya Permendikbud 50/2015 tentang pedoman ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia. Setelah itu sampai sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dijunjung tinggi oleh negara kita, yang diiringi oleh bahasa-bahasa daerah lainnya. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia, yaitu terletak pada Undang-Undang 1945 Pasal 36, yaitu yang berisi penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tak hanya itu, kebijakan yang lainnya yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia terdapat pada beberapa kongres yang sudah dilakukan oleh para pemuda Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia ini bahasa yang dijunjung tinggi dibanding bahasa-bahasa daerah lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.